memperkenalkan buku Smart Procurement Planning, panduan lengkap perencanaan pengadaan di era digital. Buku ini adalah persembahan kami berdua, Agus Arif Rahman bersama dengan Hernaning Ranggadita Utama dari pemerintah daerah Tulang Bawang. Kami persembahkan 5 proses utama perencanaan pengadaan untuk mengimplementasikan Peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah, yang pada prinsipnya konsep ini bisa diterapkan di berbagai macam entitas-entitas, bukan hanya pemerintah, bisa badan layanan umum daerah, BUMN, BUMD, BPJ desa. Pastikan Anda semuanya dalam melakukan transaksi pengadaan barang jasa, transaksi belanja menggunakan konsep utama di dalam buku Smart Procurement Planning ini. Di dalam buku ini tersedia seperti biasa barcode yang bisa Anda scan berulang-ulang. 2-3 minggu sekali silahkan cek. Akan kami tambahkan contoh-contoh konsep formulir yang diperkenalkan di dalam buku ini. Apa saja? Identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan kita ada yang untuk barang, untuk produk jasa penunjang, ada untuk produk jasa pemeliharaan, ada untuk pekerjaan konstruksi. Cara mengidentifikasi pekerjaan konstruksi, jangan hanya sekedar main proyek-proyek aja, diidentifikasi dulu kebutuhannya. Jangan-jangan gak layak butuh program proyek, ya. Itu gunanya di sini Smart Procurement Planning. Juga untuk jasa konsultansi, ya. Jangan sampai kita memperkerjakan jasa konsultasi itu hanya sekali lagi fokusnya itu antara terkait dengan inputan, yaitu tenaga ahli yang ujung-ujungnya hanya bayar hantu. Nah, benar-benar dibutuhkan atau tidak, ya, berbasis output. Dan inilah gunanya identifikasi kebutuhan. Kemudian di langkah kedua diperkuat dengan analisis pasar, di mana ada strategi, metode, formulir, referensi harga dan kewajaran harga. Analisis pasar berbasis merek, request for information, spend analysis. Kemudian dikuatkan dalam formulir pemaketan pengadaan. Ada di mana di dalam situ terdapat berbagai komponen-komponen informasi yang dijustifikasi pada masing-masingnya, dan diajarkan di buku ini bagaimana cara teknik menjustifikasinya, karena itu sering menjadi temuan-temuan dari audit, ya. Kemudian diajarkan itu untuk hasil dari sebelumnya, dari identifikasi kebutuhan, analisis pasar, pemakaian, barulah di situ disebutkan adalah spesifikasi teknis. Baik nanti akan dibawa menuju ke area e-purchasing, atau ke pengadaan langsung, atau ke tender cepat, atau ke penunjukan langsung, atau ke tender seleksi. Spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja. Dan yang terakhirnya tentunya adalah perkiraan harganya, yang merupakan pasangannya dari spesifikasi teknis ini yang kita bagi. Ada yang untuk spesifikasi teknis untuk barang, ada yang untuk jasa penunjang, jasa pemeliharaan, ya, pekerjaan konstruksi yang dirincikan juga dengan spesifikasi bahan bangunan, spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan, kemudian juga spesifikasi proses, jabatan, keterangan gambar lengkap dengan peta lokasinya, juga rancangan konseptual keselamatan konstruksi, juga dengan komitmen pernyataan perhitungan risiko konstruksi, dan juga perhitungan TKDN, ya. Itulah rekan-rekan semuanya, buku ini juga mengajarkan kapan kita pemaketan itu, produk barang jasa yang kita beli itu berstatus TKDN, PDN atau impor. Ada suatu strategi yang diperkenalkan dalam buku ini. Karena bagaimanapun tujuan pengadaan adalah value for money, bukan TKDN. TKDN tidak wajib sesuai Perpres pasal 66 ayat 2. Apabila terdapat ini tentunya harus dijustifikasi melalui dokumen identifikasi kebutuhan, yang manakala kebutuhan kita itu tidak bisa dipenuhi oleh barang ber-TKDN, maka kita bisa memilih barang yang berproduk dalam negeri. Jika tidak bisa, maka produk impor. Nah, di dokumen ini menyajikan justifikasinya. Kapan kita membeli barang ber-TKDN, kapan kita membeli produk karakteristik barang yang merupakan produk dalam negeri, dan kapan kita membeli impor. Pastikan rekan-rekan semuanya mempunyai buku wajib ini. Ini adalah buku wajib bagi semua pelaku pengadaan dan seluruh edukator, fasilitator yang mengajar, dosen, ya, dan siapapun yang mengajar mengenai perencanaan pengadaan wajib memiliki buku ini. Scan QR code yang di dalamnya dan manfaatkan. Insya Allah akan berguna.
barcode yang ada di dalam buku Smart Procurement Planning ini akan terus kami update sesuai dengan tema, sesuai dengan kategori-kategori jenis-jenis produk-produk barang jasa yang ada di pasaran, sehingga teman-teman semuanya akan banyak memiliki contoh-contoh langsung yang ada di dalam buku Smart Procurement Planning. Salah satu contohnya ada seragam di situ, ada laptop di situ, ada APD di situ, yang jasa ada medical check up di situ, ya ada konstruksi juga ada di situ, lengkap semuanya. Insya Allah, silahkan pastikan Anda beli buku ini dan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Termasuk juga untuk para auditor, Anda perhatikan buku ini akan bisa membantu Anda dalam memperbaiki kualitas dalam Anda dalam melakukan audit. Sukses, jaga integritas.